Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Abinanda dari kelas 6B. Dan kali ini saya akan mempresentasikan toharoh syirik dan hadas najis. Pengertian syirik. Kali ini kita akan mempelajari tentang syirik, pembagiannya dan cara menghindarinya. Apakah kalian sudah mengetahui arti dari syirik? Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang pembagian dan cara menghindarinya. Menurut bahasa, syirik berasal dari kata syarikah, yusriku dan syirkan, yang berarti menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun menurut istilah adalah menyekutukan atau menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang lainnya. Menurut Rohib Al-Asfahani, nama lengkapnya adalah Abu Al-Qasim Al-Husain bin Muhammad bin Mufadal. Beliau ahli di bidang Quran, tafsir dan takwil. Tinggal di kota Baghdad dan banyak pemikirannya dijadikan referensi oleh ulama waktu itu. Menurut dia, syirik dibagi menjadi dua macam. Kesatu adalah syirik akbar. Syirik akbar menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang lainnya. Orang yang menyekutukan Allah disebut musyrik, dan kaum yang menyekutukan Allah disebut musyrikun. Adapun dampak dari syirik besar yaitu jami'il a'mal, yang berarti pemutus semua amal. Maksudnya adalah orang yang melakukan syirik akan terputus semua amal perbuatannya. Misalnya, Bapak Ilham ingin mendirikan rumah. Pada saat itu, beliau datang ke dukun dan menanyakan, kapan hari yang baik untuk saya mendirikan rumah? Dukun itu pun menjawab, hari Senin Kliwon, letak bunga 7 rupa dan bunga melati dan sebagainya. Bapak Ilham pun menuruti perkataan itu. Nah, kepercayaan Bapak Ilham kepada dukun itu menjadikan dia musyrik dan terputus semua amal yang dia perbuat selama ini. Perbuatan syirik termasuk dosa besar dan Allah tidak akan mengampuninya, sebagaimana firman Allah, sesungguhnya tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh ia telah membuat dosa besar. 2. Syirik kecil. Arti syirik kecil adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tujuan beribadah. Misalnya, seseorang yang beribadah hanya ingin dikenal alim, bukan karena ridha Allah, juga. Adapun perbuatan ini disebut juga riya dalam kitab Mausu'ah Al-Qur'aniyah ayat 369. Disebutkan definisi syirik kecil adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal beribadah atau beramal, kebaikan yang hanya ingin dipuji orang lain dan bukan beribadah atau beramal, dan kebaikan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Adapun dampak dari syirik kecil yaitu yubditu jami'il a'mal alladhi qarinahu, maknanya adalah pemutus semua amal yang dilakukan pada saat itu juga. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus semua amalan yang dikerjakan pada saat itu juga. Misalnya, muklas adalah siswa yang gemar membagi makanannya dengan murid lainnya. Dia suka beramal ataupun bersedekah, tapi dia menceritakan kebaikannya kepada teman yang lainnya atau orang yang lainnya, sehingga itu pun juga disebut riya, dan amal yang muklas lakukan pada saat itu juga akan hilang. Ingat, perbuatan tersebut adalah bagian dari riya. Mengapa? Menceritakan kebaikannya hanya untuk mendapat pujian dari orang lain. Perbuatan riya sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima amalan seseorang selagi dia melakukan dosa tersebut. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku sangat tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa yang beramal sesuatu amalan, dia menyekutukan selain aku bersamaku, aku tinggalkan dia dan sekutunya. Sekarang kita lanjut ke toharoh. Tahukah kalian apa itu toharoh? Apakah kalian terbiasa melakukan toharoh? Toharoh artinya bersuci dari najis dan hadas.
Masih ingatkah kalian tentang pepatah yang mengatakan kebersihan pangkal kesehatan? Juga pepatah mengatakan pada diri yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Pepatah di atas memang benar. Dengan menjaga kebersihan, berarti kita juga telah berusaha untuk menjaga tubuh kita. Jika tubuh kita sehat, maka kita dapat mengerjakan apa saja. Dapat beribadah, membantu orang tua, bermain, dan lain sebagainya. Dengan tubuh kita yang sehat, kita juga dapat menggunakan kemampuan akal kita. Belajar di sekolah, mengaji di masjid, atau pergi ke tempat les. Karena kita akan menjadi cerdas dan pandai. Pada pelajaran kali ini kita akan mempelajari arti toharoh, macam-macam toharoh, cara bersucinya, dan lain sebagainya. Pengertian toharoh. Najis adalah kotoran yang menyebabkan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada kaum muslim, di mana dia tidak boleh melakukan ibadah atau sholat dan lain sebagainya. Apa saja yang harus kita bersihkan? Yang harus kita bersihkan adalah badan, pakaian, tempat, semuanya lingkungan yang menjadi aktivitas kita dalam beribadah. Yang lebih penting lagi adalah tempat yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk lokasi sholat harus bersih dan suci, lebih lagi bersih dari najis dan bersih dari segala kotoran, sehingga sholat atau ibadah kita lebih bermanfaat dan bermakna. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai kepada orang-orang yang suka kesucian dan kebersihan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 222, artinya adalah, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka. Sebelum mereka suci, maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang mensucikan diri. 2. Macam-macam toharoh. Dalam fikih Islam, toharoh itu ada 2 macam, yaitu toharoh najis dan toharoh dari hadas. Toharoh dari najis maksudnya adalah membersihkan sesuatu dari najis. Adapun najis dibagi menjadi 3 macam: najis mukhaffafah, najis mutawasithah, dan najis mughaladah. Arti najis mukhaffafah adalah najis yang ringan, seperti air seni bayi, laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Sebagaimana sabda Nabi, "Innama yuqsalu baulul jariyati wa yundadu maulul ghulam." Artinya adalah dicuci kencing bayi perempuan, dipercik kencing bayi laki-laki. Cara mencucikan sangat mudah, dengan memercikan atau mengusapkan air yang suci kepada permukaan yang terkena najis. Arti najis mutawasithah adalah najis pertengahan. Contoh najis ini adalah darah, air seni laki-laki, dan nanah. Cara membersihkannya adalah cukup dengan mengalirkan air kepada benda yang terkena najis. Artinya najis mughaladah adalah najis yang berat. Contoh najis ini adalah bersumber dari anjing. Maksudnya benda yang terkena air liur anjing dikatakan najis berat. Cara mencucikan melalui beberapa tahap, yaitu membasuh dengan menggunakan tanah sebanyak 7 kali. 1 kali diantaranya di air dicampur dengan tanah. Nah, kalian sudah mengetahui cara bersuci dari najis. Selanjutnya, bagaimana cara bersuci dari hadas? Hadas ada 2 macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Sebab kita terkena hadas kecil adalah sebagai berikut: 1. Keluar dari kubul atau kemaluan dan dubur. 2. Hilangnya akal, contoh tidur. Cara mencucikan dengan berwudu. Apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal bisa bertayamum. Jika sudah bersuci dengan cara yang sudah dibenarkan, maka dianggap sudah suci dari hadas. 2. Cara bersuci dari hadas besar. Nah, kita sekarang akan mempelajari tentang ketentuan hadas besar dan bagaimana cara mencucikannya. Yang lebih penting adalah media untuk taharah. Media untuk taharah harus dilakukan dengan air yang bersih, seperti air sumur, air hujan, air salju, air sungai, air laut atau air mata. Ingat, air yang saya sebutkan adalah salah satu media yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk bersuci. Pelajaran ini sangat penting buat kita, agar kita dalam beribadah tidak salah dan sia-sia. Maka dari itu, apabila kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya ada 2 ketentuan. Yang pertama, ikhlas, dan yang kedua adalah ittiba'ur rasul.
Mencontoh Rasulullah. Cara mandi besar atau bersuci dari hadas besar. Mandi besar adalah mandi yang kita lakukan dengan beberapa sebab seperti mimpi basah atau haid dan lain-lain. Mandi besar dilakukan untuk menghilangkan hadas besar agar mandi besar kita lebih sempurna. Maka perhatikanlah tata cara berikut ini. 1. Ini dalam hati ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Membasuh atau mencuci kedua tangan dengan menyela-nyelai jari. 3. Membasuh atau mencuci kemaluan dengan tangan kiri dan mencucinya dengan sabun atau semisalnya. 4. Berwudu seperti wudu biasa. 5. Mengguyur kepala dengan air, memasukkan jari-jari dalam rambut kepala, disertai dengan wewangian atau sampo. 6. Mengguyur kepala sebanyak 3 kali, dimulai dari sebelah kanan kemudian sebelah kiri. 7. Membasuh seluruh anggota badan dengan menggosoknya dari sebelah kanan kemudian sebelah kiri sebanyak 3 kali. 8. Membasuh atau mencuci kedua kaki dari kanan sampai kiri. Ingat, seseorang yang mengalami hadas besar diperbolehkan untuk bertayamum dengan sebab apabila berhalangan menggunakan air atau khawatir mendapatkan mudarat yang lebih besar karena dalam bepergian dan tidak mendapatkan air. Demikianlah pelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Saya Muhammad Rayhan Abinanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.